Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Syukur dengan nomor induk mahasiswaan 2020690300021 dengan prodi yaitu Teknik Industri B dengan mata kuliah Kimia Industri. Baik, sini saya akan menjawab atau mempresentasikan jawaban soal UAS dengan pertanyaan sebagai berikut. Satu, yaitu jelaskan prinsip dasar dari ekstraksi. Prinsip dari ekstraksi yaitu adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dalam senyawa non polar dalam pelarut non-polar. Serbuk Simplicia dextrasi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda kualitasnya atau kita kenal dengan Arbot tahun 1996. Proses ekstraksi ini merupakan penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dengan zat yang diinginkan larut, yaitu atau Voigt tahun 1994. Nah, di mana selektasi ini merupakan proses ekstraksi menggunakan penyaringan berulang dan pemanasan. Penggunaan metode selektasi adalah dengan cara memanaskan pelarut hingga membentuk uap dan membasahi sampel. Pelarut yang sudah kita basahi dengan sampel, kemudian turun menuju labu pemanasan dan kembali menjadi uap untuk membasahi sampel. Sehingga menggunakan pelarut dapat dihemat karena terjadi ekstraksi pelarut yang selalu membasahi sampel. Kita lanjut yaitu dengan soal yang kedua, yaitu jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga dengan jurnal berikut. Kita jawab adalah kita bagi yaitu A. Proses ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut dengan metode penelitian, yaitu minyak kenanga kita peroleh dari distilasi uap dan air bunga kenanga segar. Ekstraksi kita lakukan sebanyak 2 kali. Bunga kenanga segar sebanyak 400 gram dan aquades 3 liter. Kita masukkan ke dalam dandang. Dandang kita hubungkan dengan penampung destilat melalui sebuah pipa pendingin. Dandang yang kita berisi bunga kenanga dan air dengan kompor gas kemudian kita panaskan. Destilasi kita lakukan selama 6 jam. Kita proses selama pemanasan. Uap air menuju ke dalam tumpukan bunga dan teruapkan bersama uap air. Setelah itu kita pengembunkan, yaitu minyak kenanga akan membentuk lapisan dan selanjutnya kita pisahkan dengan corong pisah. Setelah itu minyak kita peroleh ditambahkan dengan Na2SO4 anhidrat untuk menghilangkan kadar airnya. Minyak setelah kita bebas air kemudian kita analisis dengan kromatografi spektroskopi massa dan spektrofotometer inframerah. Selanjutnya dan kemudian kita buat dengan mencampurkan 2 fase, yaitu fase minyak yang terdiri dari asam sitrat, adeplen dan profil cair dengan fase air yang terdiri dari trehanolemion dan aquades. Kedua fase kita panaskan sambil kita aduk pada suhu antara
70 sampai 75 derajat Celcius. Nah, selama kita kurang lebih 10 menitkan untuk minyak dan kurang lebih 5 menit untuk fase air, hingga masing-masing sediaan mencapai kondisi yang homogen. Setelah masing-masing sediaan kita campur, fase air kita masukkan ke dalam fase minyak dan kita aduk sampai campuran tersebut homogen. Kemudian kita dinginkan sampai mencapai suhu 35 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita meter paraben dan minyak kenanga kita campurkan ke dalam sediaan campuran, lalu kita lakukan pengadukan hingga homogen. Namanya dan argometik kita tolesnya. Tadi metode kita hasilkan ya. Hasilnya setelah itu ya kita ambil B, yaitu hasil ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. Nah, penggunaan bunga kenanga yang masih segar kita masukkan agar minyak atsiri yang kita hasilkan menjadi lebih banyak. Nah, penyulingan minyak atsiri dengan menggunakan bahan kering biasanya akan menghasilkan minyak atsiri dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, perencangan pada bahan sebelum kita suling bertujuan untuk mempercepat waktu penyulingan, karena penyulingan minyak atsiri dengan bahan tanpa perencangan akan membutuhkan waktu yang relatif yang lama. Nah, dengan perencangan ini minyak atsiri juga kita akan lebih mudah untuk keluar bersama dengan uap air. Nah, ini di sini ada beberapa hasil partainya, yaitu di bawah ini beberapa hasil ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. Satu, kita jelaskan ya kewabannya, itu karakteris sifat fisik minyak atsiri kenanga. Itu mulai dari presentasi, nah ya, bentar ya. Ya, ini aja ya, kita lihat kita parameter dan hasil demonstrasi dan standar nasional dengan kode 06349195. Itu kita urutkan sampai 1, 2, 3, 4, yaitu mulai dari bau, warna dan indeks bias dan berat jenis. Ya, kita hasilkan yaitu hasil deteksinya, yaitu mulai bau kita hasilnya yaitu kuning muda dengan standarnya yaitu kuning muda, kuning tua, dan warna kita deteksikan khasnya minyak kenanga dengan standar segar khas kenanga. Indeks biasnya kita dikasihkan yaitu 0,9 kg atau mil dengan suhu 20 derajat Celcius dengan kode SNI-nya yaitu 0,904 plus 0,920 gram atau mil dengan suhu 20 derajat. Dan yang terakhir yaitu berat jenis dengan kita berikan 1498 dengan suhu 20 derajat dengan standarnya 1,493 plus 1503 dengan suhu 27 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu kita kromogram dengan KG plus SM minyak atsiri kenanga. Kromatogram GC plus MS ini minyak atsiri kenanga memunculkan 15 puncak dengan puncak yang paling dominan, yaitu puncak nomor 5. Tadi kelimpahannya itu antara 39,07% dan waktu retesinya yaitu 22,077 menit. Kita analisis lebih lanjut dengan menggunakan spektroskopi massa menunjukkan kesamaan dengan puncak nomor 5 dengan senyawa
Kita lanjutkan yang soal yang tadi nomor 2 ya. Kita lanjutkan ke keterangan yang ketiga, yaitu kromatograf Kg plus SM minyak asri kenanga. Nah, di mana kromatograf GCMS minyak asri kenanga memunculkan 15 puncak dengan puncak yang paling dominan adalah puncak yang nomor ke-5 dan kelimpahannya yaitu 39,07% dengan waktu retesinya yaitu 22,077 menit. Nah, kita analisis lebih lanjut dengan menggunakan spektroskopi massa menunjukkan kesamaan dengan puncak nomor 5 dengan senyawa transkopolid dengan indeks dengan kemiripan sebesar 97%. Adapun struktur molekul dari senyawa transkopolid dapat kita asumsikan bahwa senyawa transkopolid mengalami fragmentasi. Transkopolid ini merupakan senyawa yang termasuk dalam golongan sesquiterpene. Nah, jumlah atom karbon yang dimiliki sebanyak 15 atom karbon. Dan inilah yang membuat senyawa ini termasuk pada golongan sesquiterpene. Nah, sesquiterpene ini merupakan senyawa terponit yang dibangun oleh 3 unit isopren. Senyawa ini memiliki efek yang menenangkan. Ya, kita lanjut yaitu yang keempat ya, yaitu hasilnya pemeriksaan. Ya, dengan hasil pemeriksaan ini hasil pengukuran pH kita rata-rata pada masing-masing formula sebesar 6,50 pada formula 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan pada formula 5 sebesar 6,25. Nah, dengan hasil ini kita ketahui nilai pH-nya masih berada pada kisaran pH kulit 4,5 plus 6,5. Nah, pengukuran ini derajatnya kesamaannya pada sediaan lation repellent ini bertujuan untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit atau seperti pada gambar berikut. Nah, ini yang kelima yaitu dengan hasil pemeriksaan organometrik lation. Ya, kita uji dengan organometrik meliputi pemeriksaan bau, warna, dan bentuk pada lation pada rentang waktu 4 minggu. Nah, di mana selama minggu pertama sampai minggu keempat dengan warna, bau, dan bentuk yang stabil. Ya, seperti di bawah ini beberapa tabel, ada formula organometrik dan berapa minggu 1, 2, 3, dan 4. Terus kita lihat seperti ini ada tabelnya ya. Baik, kita lanjutkan aja yang keenam, hasil pengamatan tadi, yaitu pengamatan total mikroba. Kesediaan lation minyak kenanga sudah memiliki sifat homogenetas yang baik dan uji total mikroba dilakukan dengan mengetahui pengaruh penambahan pengawet pada sediaan lation. Nah, hasil penelitian ini yaitu Rodedon yang tahun 2013 ini menyebutkan bahwa penggunaan minyak asri dapat pengawet dalam sediaan farmasi dapat kita gunakan sebagai antimikroba pada konsentrasi optimum. Nah, sedangkan hasil penelitian yang kita lakukan itu total mikrobanya terendah terdapat pada formula yang kelima, yaitu formula konsentrasi minyak kenanga yaitu 2,5% dan penambahan metil paraben, bahwa menggunakan minyak kenanga sebagai zat aktif dan metil paraben sebagai pengawet pada sediaan lotion dapat mempengaruhi
jumlah pertumbuhan mikroba. Nah, dari hasil penelitian ini yang kita lakukan dapat dikatakan bahwa minyak kenanga yang kita aplikasikan dalam racun dapat digunakan sebagai repellent atau penolak serangga, dan semakin tinggi konsentrasi minyak kenanga yang kita tambahkan dalam kesediaan racun, maka daya proteksi repellentnya semakin naik pula juga ya. Kita ada formulanya seperti ini, yaitu nomor kita formulanya sampai 2, 3, 4, 5 dan mingguan sampai 1, 2, 3 ya. Ini hasilnya ya. Baik, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan yaitu soal yang ketiga, yaitu pertanyaannya, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk pada jurnal berikut. Nah, kita jawab. Proses ekstraksi minyak kenanga sebagai berikut. Kita ambil bahan dan alat. Ya, salah satunya bahan kita ambil yaitu berupa kulit jeruk, etanol, Na2SO4, anhidrat, minyak kelapa sawit, dan NaOH akodes. Nah, kita pakai alat yaitu 1 set peralatan ekstraksi, vakum evaporator, gunting, blender, corong, piala gelas, pengaduk, dan cetakan sabun. Dan kita menggunakan metode penelitian dengan sebagai berikut. 1. Kulit jeruk tadi sejumlah 300 gram yang sudah kita bersihkan, kita potong-potong sampai kecil. Kemudian kita hancurkan dengan blender. Dan yang kedua, kita tambahkan etanol teknik dengan variasi sebanyak 300, 350, 400, 450, dan 500 ml ke dalam piala gelas. Dan yang ketiga, kita proses ekstraksi kita lakukan dengan pengadukan konstan 500 rpm dengan waktu 3 jam. Dan yang keempat, kita hasilkan ekstraksi, kita saring dan kita lewatkan pada Na2SO4 anhidrat, kemudian filtratnya kita ambil. Dan yang kelima, kita panaskan filtratnya itu dengan vakum evaporator pada suhu 600 derajat Celcius sampai etanol kemudian sampai menguap semua. Kemudian minyak asli kita sudah peroleh, lalu kita timbang. Dan yang keenam, yaitu minyak asli yang kita dapatkan tadi kita tambah pada saat pembuatan sabun. Dan yang ketujuh, yaitu dari hasil minyak asli kita peroleh, kita lakukan identifikasi menggunakan alat GCMS. Nah, sedangkan terhadap sabun kita hasilkan dengan kita lakukan uji hedonik. Nah, yang ke B yaitu dari hasil kita minyak atrasi dari kulit jeruk tadi sebagai berikut. Kita salah satunya yaitu kita identifikasikan minyak asli. Nah, kita identifikasi minyak asli kita hasilkan tadi kita lakukan menggunakan GCMS, yaitu menunjukkan adanya kandungan senyawa limonen dalam minyak asli yang kita dapat. Kita ambil sampel yang digunakan untuk analisa diambil pada variabel jumlah pelarut 500 ml sebanyak 1 ml. Hasil analisa kita terdapat senyawa elemen dengan rumus molekul C10H16 dalam minyak asli dari kulit jeruk dengan waktu retasi 7,01 menit dan dengan persen area sebesar 96,7%. Nah, kita ke hasil kedua yaitu pengaruhnya, pengaruh jumlah pelarut terhadap bobot minyak. Nah, dengan pelarut ini semakin banyak pelarut kita yang gunakan
Kita lanjut yang hasil yang kedua, yaitu pengaruh jumlah pelarut terhadap bobot minyak. Nah, pelarut semakin banyak pelarut tadi kita gunakan, akan semakin banyak minyak atsiri yang kita peroleh. Nah, hal ini karena dengan jumlah molekul pelarut yang semakin besar akan mengakibatkan jumlah molekul minyak terlarut juga semakin besar. Bobot minyak asiri yang paling kita banyak kita tunjukkan pada jumlah pelarut sebanyak 500 mil, yakni 2,3432 gram. Dan paling sedikit yakni pada jumlah pelarut sebesar 300 mil dengan bobot 1,4145 gram. Kenaikan bobot minyak asiri pada jumlah pelarut 350 mil sebesar 1,5643 gram. Pada 400 mil sebesar 1,9824 gram. Pada 405 mil sebesar 2,290 gram. Nah, yang terakhir yaitu uji hidronik tekstur dan aroma sabun. Dengan demikian, penambahan minyak asiri tidak memberi perubahan yang berarti pada tekstur sabun tersebut. Dengan hasil rata-rata kita peroleh dari skala hidronik terhadap tekstur adalah 3, yakni netral. Nah, sedangkan dari hasil uji hidronik aroma sabun menunjukkan dari tiap sabun mengalami peningkatan yang signifikan dan skala hidronik bertambah seiring dengan penambahan minyak asiri. Nah, dengan hasil rata-rata dari skala hidronik terhadap aroma yang kita hasilkan yaitu 4,2 plus 4,5, yakni menyatakan suka. Ya, kita yang soal yang keempat, dimana kita soalnya jelaskan apa yang pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana terhadap lingkungan. Nah, pentingnya pengolahan limbah ini sangat penting sekali. Mengapa? Pengolahan limbah sangat penting dilakukan sebelum kita buang ke lingkungan yang kita buang lingkungan ke limbah. Limbah adalah hasil dari suatu produksi industri yang tidak mempunyai nilai ekonomi yang mengandung bahan penyemparan yang bersifat racun dan bahaya atau B3. Sebagai limbah, kehadirannya sangat mengkhawatirkan karena bahan bahaya dan beracun. Banyak juga digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai penolong. Nah, sifat kimia ini dan fisiknya dari limbah seperti mudah terbakar, toksis, korosif, dan lainnya. Sebagainya, maka sebelum kita buang, maka kita harus olah agar kandungan yang terdapat pada limbah tersebut dapat kita turunkan atau kita netralkan kandungannya dengan yang terdapat pada limbah tersebut dapat kita turunkan dan kita netralkan kandungannya dengan berbagai proses pengolahan limbah sampai layak sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk dibuang ke lingkungan. Nah, limbah industri ini memang dibedakan menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas yang dimana dalam pengolahannya berbeda-beda. Kita jelaskan limbah cair. Limbah cair ini biasanya kita netralkan terlebih dahulu dengan proses penambahan air atau bahan kimia tertentu sesuai dengan SOP. Sedangkan limbah padat biasanya kita dengan cara kita timbun atau kita bakar dengan cara khusus agar tidak mencemari udara dan lingkungannya, serta limbah gas dengan cara kita proses penetralan atau proses penyaringan dengan
proses adsorpsi atau penyerapan ion zat cair, di mana limbah gas yang kita akan buang di udara dilewatkan ke dalam semburan air, di mana air semburan tersebut akan mengikuti kandungan gas logam dan ion-ion beracun agar tidak mencemari udara lingkungan. Dan mengapa kita pengolah terhadap lingkungan? Nah, dengan pengolahan limbah tersebut akan memberikan efek yang sangat besar dalam menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga. Dengan begitu, lingkungan kita tidak akan tercemar dengan limbah-limbah yang beracun yang berasal dari industri yang merusak lingkungan. Jika limbah tidak kita olah dengan benar, dapat merusak dan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem baik alam dan manusia. Karena efek dari kandungan limbah tersebut, maka akan menjadi pengaruh pengelolaan limbah sangat besar sekali terhadap kelestarian alam, lingkungan, ekosistem, dan manusia di bumi. Nah, demikian hasil presentasi kami. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.